Setelah invasi ke Venezuela, dunia dikejutkan dengan satu kenyataan pahit bagi Amerika. Minyak mereka tidak lagi dihargai dalam dolar. Mengapa dedolarisasi menjadi senjata rahasia Cina untuk melumpuhkan ekonomi Amerika tanpa perang? Simak analisis mendalam tentang akhir era petrodolar dan bagaimana Beijing mengambil alih kendali keuangan global di tahun 2026. Bayangkan Anda memiliki mesin pencetak uang di ruang tamu yang membuat Anda bisa membeli apa saja di dunia ini secara gratis. Itulah posisi Amerika selama 50 tahun terakhir berkat sesuatu yang disebut petrodollar. Tapi, apa jadinya kalau mesin itu tiba-tiba macet total karena ulah pemiliknya sendiri? Jika di video sebelumnya kita bahas bagaimana Trump memberikan Venezuela sebagai hadiah militer untuk Cina, kali ini kita akan bahas sesuatu yang jauh lebih mengerikan bagi masa depan dompet warga Amerika. Kematian dolar sebagai raja minyak dunia. Kedengarannya seperti kiamat finansial? Ya, karena bagi Amerika, memang itulah yang sedang terjadi. Mari kita buka dengan kenyataan yang pahit. Selama ini, alasan utama mengapa dolar tetap menjadi mata uang terkuat di dunia bukan karena ekonomi Amerika yang paling hebat, tapi karena aturan main internasional mewajibkan setiap tetes minyak di planet ini dibeli dengan dolar. Tapi coba tebak apa yang terjadi minggu lalu di Caracas? Pemerintahan transisi yang didukung Amerika di Venezuela mulai menyadari bahwa meskipun mereka punya minyak, mereka tidak punya pembeli yang mau menggunakan dolar. China, sebagai pembeli minyak terbesar di dunia, baru saja memberitahu Venezuela dan seluruh dunia bahwa mulai sekarang mereka hanya akan membayar menggunakan yuan. Dan tiba-tiba, senjata ekonomi Amerika yang paling mematikan berubah menjadi bumerang yang menghantam wajah mereka sendiri. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal Venezuela. Mengapa langkah Cina ini dianggap sebagai skakmat yang jenius? Senator Elizabeth Warren kembali memberikan peringatan yang membuat bursa saham Wall Street berkeringat dingin. Dia bilang, dengan memaksa transaksi minyak menggunakan yuan, Cina sebenarnya sedang memutus aliran oksigen bagi sistem perbankan Amerika. Dan lucunya, Trump lah yang memegang guntingnya. Dengan menginvasi Venezuela secara ilegal, Amerika secara tidak sengaja membuktikan kepada negara-negara BRICS bahwa menggunakan dolar itu sangat berisiko. Jika Anda tidak setuju dengan kebijakan Washington, uang Anda bisa disita kapan saja. Jadi pilihan yang paling rasional bagi negara manapun sekarang adalah lari ke pelukan Cina dan tinggalkan dolar sebelum semuanya terlambat. Dengar, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Yuan tidak mungkin menggantikan dolar. Benarkah? Mari kita lihat datanya, bukan opininya. Di tahun 2025 saja, penggunaan yuan dalam perdagangan global melonjak drastis hingga 45%. Dan sekarang dengan masuknya Venezuela ke dalam orbit ekonomi Beijing, China bukan lagi sekadar penonton. Mereka adalah bankir dunia yang baru. Sementara Amerika sibuk mengirim tank dan menghabiskan anggaran militer sebesar 1,5 triliun dolar, China sedang sibuk membangun sistem pembayaran lintas batas yang tidak bisa dilacak atau dibekukan oleh Washington. Ini seperti Amerika sedang bermain bola di lapangan, sementara China sedang membeli stadionnya, tiketnya, bahkan wasitnya. Siapa yang lebih pintar sekarang? Lalu, apa dampaknya buat warga biasa? Dampaknya adalah inflasi yang tidak masuk akal. Ketika dolar tidak lagi dibutuhkan untuk membeli minyak, jutaan triliun dolar yang tersebar di seluruh dunia akan pulang kampung ke Amerika. Dan saat itu terjadi, harga secangkir kopi yang tadinya $3 bisa berubah menjadi $30 dalam sekejap. Trump mengira dia sedang mengamankan minyak, tapi yang sebenarnya dia lakukan adalah menghancurkan daya beli rakyatnya sendiri. Ini adalah ironi terbesar dalam sejarah ekonomi modern. Mencuri minyak untuk menyelamatkan negara, tapi justru membakar mata uangnya sendiri dalam proses tersebut. Tapi bagian yang paling menggelikan adalah reaksi dari para pakar di media, arus utama Amerika. Mereka sibuk berteriak tentang keamanan nasional, padahal keamanan nasional yang sebenarnya ada pada stabilitas mata uang. China memahami dinamika ini dengan sangat baik. Strategi mereka sangat Sun Tzu, taklukkan musuh tanpa harus bertempur. Mereka tidak perlu mengirim satupun tentara ke Venezuela untuk mengalahkan Amerika. Mereka cukup menawarkan sistem pembayaran yang lebih adil,
lebih stabil, dan tentu saja tidak bisa disita oleh Presiden Amerika yang sedang marah. Saat ini, lebih dari 40 negara sudah mulai antri untuk bergabung dengan sistem pembayaran berbasis Yuan. Amerika sedang membangun tembok militer, sementara China sedang membangun jembatan emas. Mari kita bicara soal angka lagi, karena angka tidak bisa berbohong seperti politisi. Cadangan devisa dunia dalam dolar telah turun ke level terendah dalam sejarah. Sebaliknya, cadangan dalam emas dan yuan terus meroket. Mengapa? Karena dunia sudah lelah disandra oleh kebijakan luar negeri Amerika yang tidak stabil. Invasi ke Venezuela adalah paku terakhir di peti mati petrodolar. Ketika Trump mengumumkan akan menaruh uang minyak Venezuela di rekening pribadinya di luar negeri, dia sebenarnya sedang memberitahu seluruh dunia, jangan percayai sistem perbankan saya. Itu adalah promosi terbaik yang pernah didapatkan China secara gratis seumur hidup mereka. China bahkan tidak perlu melakukan kampanye iklan. Trump sudah melakukannya untuk mereka. Namun, ada lapisan korupsi lain yang membuat situasi ini semakin memuakan. Ingat kenaikan saham perusahaan minyak yang kita bahas di video sebelumnya? Ternyata para oligarki ini tidak peduli apakah mereka dibayar pakai dolar atau yuan. Selama mereka dapat untung, mereka akan terus mendukung kebijakan perang ini. Rakyat Amerika diminta berkorban demi patriotisme, sementara para elit di balik layar sudah mulai menukarkan aset dolar mereka ke emas dan mata uang asing lainnya. Mereka tahu kapal Amerika sedang bocor dan mereka sudah menyiapkan sekoci paling mewah untuk diri mereka sendiri. Ini bukan lagi soal kepentingan nasional, ini adalah perampokan besar-besaran terhadap masa depan kelas menengah Amerika. Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Siapa yang sebenarnya lebih kuat? Negara yang memiliki 800 pangkalan militer, tapi mata uangnya mulai tidak laku? Atau negara yang memiliki infrastruktur di 120 negara, dan mata uangnya mulai dicari semua orang? Jawaban di tahun 2026 ini menjadi sangat menyakitkan bagi Washington. China sedang tertawa, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak percaya betapa mudahnya Amerika menghancurkan dominasinya sendiri hanya demi ego seorang pemimpin. Venezuela hanyalah awal dari domino yang jatuh. Dan saat domino terakhir runtuh, kita akan melihat peta dunia yang benar-benar baru, di mana Washington hanya menjadi sejarah dan Beijing menjadi pusat gravitasi yang baru. Dunia sedang berubah lebih cepat dari yang kita duga, dan saya di sini untuk memastikan Anda tidak tertinggal informasinya. Tahun 2026 adalah tahun di mana aturan lama dibakar, dan aturan baru sedang ditulis dengan tinta emas, atau lebih tepatnya, dengan tinta yuan. Jangan sampai Anda menjadi orang terakhir yang menyadari bahwa uang di dompet Anda mungkin tidak akan seberharga kemarin. Terima kasih sudah menyimak analisis ini. Sampai jumpa di analisis selanjutnya. Tetap cerdas, tetap waspada, dan mari kita saksikan bagaimana sejarah ditulis ulang di depan mata kita.